Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, tolong pimpin doanya ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Erwin sakit. Nah, kita doakan dia semoga lekas sembuh, cepat diangkat penyakitnya. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, dimohon untuk selalu menjaga kesehatan, pola makanannya dijaga, tidur yang cukup, jangan sering main game sampai begadang. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi pelajaran, ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati ya. Dari video tersebut, apa sih yang mereka lakukan? Menangkap ikan, Bu. Menangkap ikannya pakai listrik, Bu. Nah, benar jawaban anak-anak ibu semuanya. Tadi, itu adalah proses penangkapan ikan menggunakan listrik. Pada saat tongkatnya dimasukkan ke dalam air, ikannya mati, sehingga ikannya pada mengapung. Nah, sebelumnya, minggu lalu kita telah belajar tentang larutan. Ada yang masih ingat apa itu larutan? Saya Bu. Larutan itu adalah campuran zat pelarut dan zat terlarut, Bu. Benar, Elda. Lalu apakah air tersebut merupakan larutan murni? Tidak, Bu. Air tersebut tidak merupakan larutan murni karena sudah banyak tercampur sama ion-ion ataupun logam-logam lainnya. Ya, benar sekali. Nah, dari video tadi, itu kan yang kita sentrum itu kan adalah airnya. Nah, kenapa ikannya pada mati? Ada yang tahu? Saya bu. Karena air dapat menghantarkan listrik, Bu. Ya, Vira, benar sekali. Tadi Ibu sudah menyinggung tentang larutan. Nah, apa aja sih contoh larutan itu? Larutan gula, Bu. Larutan garam, Bu. Ya, benar sekali. Ada larutan gula, larutan garam, ada larutan sirup, dan masih banyak jenis larutan yang lainnya. Nah, dari video yang Ibu tayangkan tadi dan penjelasan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, Bu Ratna, Bu. Apakah semua larutan itu dapat menghantarkan listrik, Bu? Bagus pertanyaan Ratna. Ada yang lain? Bu Vira, Bu. Jadi kalau misalnya nggak semua larutan itu dapat menghantarkan listrik, lalu larutan yang bagaimana yang dapat menghantarkan listrik, Bu? Nah, pertanyaan kalian tadi bagus-bagus semuanya. Tadi pertama Ratna bertanya, apakah semua larutan itu dapat menghantarkan listrik, Bu? Terus disambung oleh Vira. Lalu jika tidak, larutan yang seperti apa yang dapat menghantarkan listrik, Bu? Nah, pertanyaan tadi berkaitan dengan video yang telah ditampilkan tadi. Kita berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, dari pelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat mengidentifikasikan daya hantar dari suatu larutan, baik itu larutan non-elektrolit maupun larutan elektrolit. Dan juga kalian juga diharapkan untuk mengelompokkan mana yang termasuk larutan elektrolit dan yang mana termasuk larutan non-elektrolit. Yang mana ini berhubungan dengan pertanyaan Vira dan Ratna tadi. Sebelum Ibu memulai pelajaran pada hari ini, Ibu mau tanya dulu kepada anak-anak Ibu. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca dan mempelajari tentang materi hari ini. Apakah semuanya sudah membaca? Sudah, Bu. Bagus, jadi semua sudah mempelajarinya ya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, anak-anak Ibu, untuk besok tolong dipertahankan ya untuk bisa mempelajari materi yang akan disampaikan sehingga kalian dapat memahami materinya. Nah, tadi kan Ibu sudah menjelaskan apa itu larutan. Menurut daya hantar listriknya, larutan itu terbagi menjadi berapa? Ayo, siapa yang tahu tunjuk tangan. Ya, kepada Hana disilahkan.
Larutan itu menurut daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, Bu, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Itu sekali jawaban Hana. Nah, anak-anak ibu, larutan itu berdasarkan daya hantar listriknya terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, sebelum ibu menjelaskan tadi kan, ibu menanya apakah kalian sudah mempelajari, dan kalian sudah menjawab telah mempelajari. Pasti kalian sudah mengetahui kan apa itu larutan elektrolit dan apa itu larutan non-elektrolit. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Boleh tunjuk tangan? Iya, kepada Aci disilahkan. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, Bu. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik, Bu. Bagus sekali jawaban Aci. Tepuk tangan untuk Aci. Nah, anak-anak ibu, benar sekali jawaban Aci. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih, Bu, kok ada larutan yang dapat menghantarkan listrik? Kok ada larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik? Nah, ada yang tahu mengapa larutan itu dapat menghantarkan listrik dan larutan itu tidak dapat menghantarkan listrik? Boleh tunjuk tangan? Iya, kepada Silvi disilahkan. Karena larutan elektrolit dapat mengalami ionisasi, Bu, sehingga ia dapat menghasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif. Nah, ion-ion positif dan ion-ion negatif itu bergerak secara bebas, Bu, sehingga karena adanya pergerakan bebas dari ion-ion positif dan ion-ion negatif tersebut dapat menghantarkan listrik. Sedangkan kalau di larutan non-elektrolit itu, Bu, dia tidak mengalami ionisasi, Bu, sehingga ia tidak dapat menghasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif, Bu, sehingga dia tidak dapat menghantarkan listrik, Bu. Itu sekali jawaban Silvi. Mari beri tepuk tangan untuk Silvi. Nah, jadi anak-anak ibu, mengapa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik? Karena larutan elektrolit itu dapat mengalami ionisasi. Nah, ketika ia mengalami ionisasi, maka akan terbentuk ion-ion positif dan ion-ion negatif. Nah, ion-ion positif dan ion-ion negatif tersebut akan bergerak bebas. Pergerakan bebas dari ion-ion positif dan ion-ion negatif tersebut dapat menghantarkan listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat mengalami ionisasi, sehingga ia tidak dapat membentuk ion-ion positif dan ion-ion negatif, sehingga ia tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, awal tadi kan ibu sudah memutarkan video tentang penyetruman ikan. Pasti kalian sudah mengetahui kan apa yang menyebabkan ketika kita menyetrum air kok ikannya ikut mati? Ayo, siapa yang sudah tahu boleh tunjuk tangan. Iya, kepada Mirna disilahkan. Itu, Bu, di dalam air sungai itu terdapat larutan yang dapat terionisasi menghasilkan ion-ion positif dan ion-ion negatif, sehingga dapat menghantarkan listrik, Bu. Jadi waktu kita menyetrum air, ikannya ikut kesetrum karena airnya dapat menghantarkan listrik, Bu. Sekali jawaban Mirna. Tepuk tangan untuk Mirna. Nah, benar sekali ya anak-anak ibu. Nah, di dalam air sungai itu kan kita belum tentu mengetahui apa saja yang terkandung dalam air sungai tersebut. Nah, mengapa dia dapat menghantarkan listrik? Kemungkinan besar di dalam air sungai itu terdapat ion-ion negatif dan ion-ion positif yang dapat menghantarkan listrik. Jadi, ketika kita menyetrum air, ikannya ikut mati karena air tersebut dapat menghantarkan listrik. Nah, larutan elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya itu terbagi menjadi berapa? Ada yang tahu? Larutan elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya itu terbagi menjadi dua, Bu, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Ya, betul sekali jawaban Sri. Tepuk tangan untuk Sri. Nah, larutan elektrolit berdasarkan kekuatan daya hantar listriknya itu terbagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat. Nah, di antara anak-anak ibu semua, apa ada yang sudah mengetahui apa itu larutan elektrolit lemah dan apa itu larutan elektrolit kuat? Iya, kepada Nike disilahkan. Elektrolit kuat adalah larutan yang dapat terionisasi sempurna, Bu. Sedangkan larutan elektrolit lemah itu larutan yang terionisasi sebagian. Ya, benar sekali jawaban Niken. Beri tepuk tangan untuk Niken.
Nah, anak-anak ibu, larutan elektrolit lemah adalah larutan yang terionisasi sebagian, sehingga ia akan menghasilkan nyala lampu yang redup. Sedangkan larutan elektrolit kuat adalah larutan yang terionisasi dengan sempurna, sehingga ia dapat menghasilkan nyala lampu yang sangat terang. Nah, sekarang ibu akan memutarkan video. Ibu mohon untuk memperhatikan isi videonya sehingga kalian dapat memahaminya. Nah, nanti setelah kalian menonton video, ibu akan menanyakan apa isi tentang videonya. Jadi kalian semua tolong diperhatikan ya. Nah, dari video yang telah ibu putarkan, ada yang bisa menjelaskan isi tentang video tersebut? Iya, kepada Indah disilahkan. Berdasarkan isi video tadi, Bu, larutan yang termasuk larutan elektrolit kuat itu larutan garam, Bu, dimana dia nyala lampunya terang, kemudian gelembung-gelembungnya tuh banyak. Nah, untuk larutan elektrolit lemah itu air jeruk, Bu. Dia nyala lampunya itu sedikit redup, kemudian gelembung-gelembungnya sedikit, Bu. Nah, untuk larutan non elektrolit itu ada larutan gula,
teh sama kecap, Bu. Karena larutan tersebut tidak dapat menyalakan lampu dan gelembung-gelembungnya itu nggak ada, Bu. Benar sekali jawaban Indah. Beri tepuk tangan untuk Indah. Nah, anak-anak ibu, setelah kita menonton video tadi, kita kan jadi mengetahui larutan-larutan apa saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah, larutan elektrolit kuat, dan larutan non-elektrolit. Nah, berdasarkan video yang telah kita tonton tadi, yang termasuk dalam larutan elektrolit kuat adalah larutan garam. Nah, untuk larutan elektrolit lemah itu ada larutan air jeruk, sedangkan untuk larutan non-elektrolit itu ada larutan gula, larutan teh, dan larutan kecap. Nah, dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi dan diskusi yang telah kita lakukan, adakah dari anak-anak yang masih belum paham? Kalau belum paham, silakan bertanya. Nah, sepertinya sudah paham semua ya, alhamdulillah kalau gitu. Nah, karena kalian semua sudah paham, silakan keluarkan kertas lembar, kita akan mengadakan post-test. Ayo, sudah? Baiklah, soalnya akan Ibu diktikan. Untuk soal pertama, berdasarkan video yang telah kalian amati tadi, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Oke? Berdasarkan video yang telah kalian amati tadi, larutan mana saja yang termasuk ke dalam larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit? Untuk soal kedua, jelaskan mengapa larutan tersebut tergolong ke dalam larutan elektrolit dan ke dalam larutan non-elektrolit. Soal kedua, jelaskan mengapa larutan tersebut tergolong ke dalam larutan elektrolit dan non-elektrolit. Oke, sudah? Baiklah, Ibu beri waktu 5 menit. Silakan selamat mengerjakan. Ya, anak-anak, waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Oke, terima kasih. Nah, baiklah. Coba siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang berani? Ya, Hana, silakan. Jadi, Bu, larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit itu tidak dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan elektrolit itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Pada elektrolit kuat, senyawanya terionisasi secara sempurna, sedangkan pada elektrolit lemah, senyawanya terionisasi sebagian. Ya, bagus sekali Hana. Beri tepuk tangan untuk Hana. Nah, coba siapa lagi yang berani untuk melengkapi kesimpulan dari Hana tadi? Ayo, ada yang berani? Ya, Ika silakan. Jadi kesimpulan yang saya dapat pada hari ini yaitu larutan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Di mana larutan elektrolit itu adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Elektrolit kuat itu terionisasi secara sempurna, sedangkan elektrolit lemah itu terionisasi secara sebagian. Kemudian pada larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan non-elektrolit itu ada larutan gula, larutan teh, kecap, urea, dan larutan alkohol. Kemudian tadi pada larutan elektrolit itu contohnya ada garam dapur, amonia, dan HCl. Yap, tepat sekali Ika. Beri tepuk tangan juga untuk Ika. Nah, jadi anak-anak, kesimpulan diberikan oleh teman-teman kalian tadi sudah cukup bagus, sudah cukup lengkap. Jadi, larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibagi menjadi dua, yaitu adalah larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, di mana larutan elektrolit ini merupakan larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Pada larutan elektrolit dibagi lagi menjadi dua, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Nah, pada larutan elektrolit kuat itu senyawanya terionisasi secara sempurna, sedangkan pada elektrolit lemah senyawanya terionisasi secara sebagian. Nah, contoh dari larutan elektrolit itu ada HCl, NaCl, amonia, dan lain sebagainya. Kemudian
larutan non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dari larutan elektrolit itu apa saja? Ada gula, ada alkohol, dan larutan urea. Nah, baiklah anak-anak, pembelajaran kita pada hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita akan membahas mengenai reaksi redoks. Jadi kalian pahami di rumah mengenai reaksi redoks ya. Nah, untuk tugas, silakan kalian buka buku paket kalian halaman 147. Di situ ada tugas 4.1. Nah, silakan kalian kerjakan, minggu depan dikumpul. Nah, baiklah. Sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.